Cara ngegajinya setiap daerah sih berbeda-beda, mempunyai gaji umum gitu ya. Untuk karyawan toko itu sistemnya juga gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Contohnya seperti di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu ada gajiannya, kalau kerja-kerja di toko atau kerja di kantin atau kerja di lainnya gitu ya, dia tuh gajiannya ada dua sistem gitu ya, ada mingguan, ada bulanan. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? So pastinya sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun, rezekinya lancar, barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman hidup, cara ngegaji karyawan. Banyak banget gitu ya subscriber saya, teman-teman saya sesama pengusaha kosmetik, sharing tentang usahanya, dan mereka itu sih si tokonya udah rame, dan mereka tuh pengen memperkerjakan karyawan, tetapi sih bingung gitu ya, cara ngegajinya gimana, gaji karyawan itu berapa. Saya mau kasih tahu ya buat kalian. Ini sih pengalaman saya pergi ke Jakarta ini. Ya saya juga sih pernah mengalami dari nol dulu gitu, kerja di kantin ya, nganter-nganterin makanan, dan istri aku juga ya kerja di toko di mall. Jadi saya tahulah gitu ya sistem ngegaji karyawan di Jakarta itu bagaimana. Kalau memperkerjakan karyawan sih mungkin sih banyak gitu ya ketakutannya. Takut karyawan tidak jujur, takut karyawan tidak bisa. Kalau kalian ingin mempekerjakan karyawan, ya janganlah gitu ya. Kalian itu mempunyai berpikiran jelek-jelek gitu ya. Ya kita berpikiran yang bagus-bagus aja. Kalau memilih karyawan sih kalian tuh bisa gitu ya, memperkerjakan saudara dulu atau orang lain. Kalau karyawan saya mempunyai karyawan dua gitu ya. Kalau karyawan saya sih semuanya saudara, satu ada istri saya, satu ponakan saya. Kalau saya sih mengambil ke saudara dulu gitu ya. Tujuan saya sih begini, saya sih usaha nggak mau gitu ya stay di satu ini aja gitu. Dan cita-citaku tuh banyak banget gitu ya, pengen ya buka cabang lagi, pengen buka cabang di sini di situ ya, pokoknya sih banyak. Saya mempekerjakan saudara itu tuh ya, alhamdulillah gitu ya. Sekarang usaha saya sih udah rame. Saya juga sih udah ada niat gitu ya, pengen buka cabang lagi gitu ya, pengen ngontrak yang lebih luas lagi. Kalau kita mempekerjakan saudara ya, misalkan kita mau buka cabang lagi ya, bisa dipercaya gitu ya usaha kita tuh ke keluarga. Saya juga sih berencana sih begitu. Saya buka cabang lagi, yang ini diserahin, di sini tinggal cari karyawan lagi gitu ya. Mau saudara lagi atau orang lain kan enak gitu ya, udah punya orang yang dipercaya. Kalau tentang percaya tidak percayanya sih ya, kalau tentang percaya ya harus percaya. Kalau saya sih santai aja gitu ya, nggak ada prasangka buruk. Kalau kita mempunyai prasangka buruk ya hanya menyia-nyiakan waktu, pikiran, yang ada usaha tidak fokus. Pokoknya sih bebasin aja, jangan mempunyai pikiran gitu, pikiran hal-hal yang enggak bagus lah, yang jelek-jelek gitu ya. Kan kalau kita berpikiran jelek terus ya otomatis karyawan juga tidak enak dan akhirnya tidak betah. Dan kita juga sih mempekerjakan karyawan ya sewajar-wajarnya, bikin pekerjaan setiap harinya. Kalau ada kerjaan lain ya kerjakan. Di toko enggak setiap saat rame gitu ya, ada kalanya rame, ada kalanya sepi. Beda seperti toko grosiran gitu ya, yang selalu rame terus. Pokoknya sih bebasin ya gitu ya, kalian itu jangan berpikiran
kerjanya diam gitu ya. Jangan, pokoknya sih kalian itu harus bebas. Kalau udah mengerjakan kerjaan setiap hari ya udah toko selalu rapi, selalu bersih, ya buat apa lagi kita mempunyai karyawan juga. Kita tuh harus benar-benar ya mendidik, ajarin gitu ya cara jualannya gitu ya, menawarkan produk ini, produk itu. Kan kalian itu menambahkan jualan produk baru, kasih tahu lah gitu ya dengan kegunaannya. Pokoknya sih ajarkan gitu ya sampai si karyawan kita tuh pintar, biar si calon pembeli gitu ya kalau nanyain si misalkan kegunaannya apanya kan pintar bisa ngejelasin. Walaupun karyawan kita laki-laki nggak masalah ya, karena sih kebanyakan sih kalau di Jakarta kalau penjaga kosmetik itu sih kebanyakan sih laki-laki, toko di sisi jalan itu gitu ya. Dan ada juga sih yang ceweknya. Kalau dari cara ngegajinya, setiap daerah sih mempunyai gaji tersendirinya. Kalau karyawan toko sama kerja di pabrik, so pastinya gitu ya lebih kecilan penjaga toko ya, paling juga sih setengahnya. Setiap daerah sih berbeda-beda gitu, dan dia mempunyai gaji umum gitu ya untuk karyawan toko itu. Sistemnya juga gitu ya berbeda-beda gitu ya. Contohnya seperti di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu ada gajiannya kalau kerja di toko atau kerja di kantin atau kerja di lainnya gitu ya, dia tuh gajiannya ada dua sistem gitu ya, ada mingguan, ada bulanan. Kalau gajian mingguan gitu ya, seperti saya waktu itu kerja di kantin gitu ya, saya gajinya mingguan ya. Kalau seminggunya itu sih gaji aku dulu 450 gitu ya, tetapi ada uang makannya sehari 15.000. Kalau gajian bulanan itu gitu ya, seperti sih istri saya, dia kerja di toko dan dia itu gajiannya per bulan gitu ya. Tetapi kalau kantor sebulannya itu dia tuh misalkan ya gajian sebulannya, tetapi dia tuh ada uang makannya seminggu sekali ya. Misalkan gajinya 2 juta, uang makan seminggu sekali 100, jadi gaji keseluruhannya jadi 2.400.000. Gaji karyawan toko juga sih bertahap gitu ya, tidak langsung besar gitu. Bisa kalian itu ya 1,5 juta, kalau udah 3 bulan bisa dinaikin 200 atau 300. Kalau udah 6 bulan bisa naikin lagi ya. Kalau tentang itu ya bebas ya, terserah kalian. Kalau kalian itu ngegaji bulanan ya haruslah gitu ya, setiap minggunya itu harus dikasih uang makan gitu ya, biar ada buat si karyawan itu pegangan. Beda-beda juga gitu ya, setiap daerah juga gitu ya. Kalau di Jakarta sih kebanyakannya sih begitu gitu ya, ada uang makannya, umumnya begitu ya. Saya sih udah tanya-tanya juga. Kalau saya sih gajinya yang dipakai sekarang sih saya sistem ngegaji karyawan sih seperti umumnya di Jakarta. Saya mempunyai karyawan 2 sih, saya ngegaji karyawan itu 1 bulan itu 2 juta ya. 2 juta itu tetapi dikasih uang makan 1 minggunya 100.000, jadi totalnya itu 2.400.000. Kalau saya sih ngikutin sistem yang umum aja. Kalian yang ingin gitu ya memperkerjakan karyawan gitu ya, kan setiap daerah itu sistem gaji karyawan itu berbeda-beda gitu ya, nggak sama gitu ya. Alangkah baiknya kalian itu bisa lah gitu ya tanya-tanya dulu gitu ya, mungkin sama karyawan toko atau sama owner toko itu, atau yang kalian itu tetangganya yang kerja di
toko, ya kalian juga sih bisa tanya-tanya gitu ya ke dia. Dia menyesuaikan dengan gajinya. Cukup sekian berbagi cerita pengalaman hidup kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada inspirasi buat usaha kalian. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.